Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi medan listriknya. Wah, masih panjang ya. Jadi medan listrik banyak banget materinya ya. Oke, nah kali ini kita akan bahas medan listrik akibat muatan cakram. Sorry, belum ditulis ya. Muatan cakram. Oke, muatan cakram. Nah, gitu ya. Oke, muatan cakram. Jadi muatan cakram ini terdiri dari muatan-muatan garis gitu ya yang banyak kemudian membentuk sebuah cakram pejal gitu ya. Oke, saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi si cakram ini berarti dia tidak ada bolong di tengahnya, tidak ada ya. Berarti ini pejal semuanya ya, si cakram ini ya. Nah, seperti biasa untuk TPB ya, untuk mahasiswa tingkat 1 biasanya medan listrik yang ditinjaunya titiknya itu biasanya simetris, biasa di tengah-tengah sumbunya ya. Nah, seperti ini. Kalau di luar itu mungkin nanti di fisika lanjut ya, di jurusan fisika atau teknik misalkan mata kuliah nanti khusus listrik magnet gitu ya. Nah, misalkan di sini pertanyaannya titiknya di sini atau di sini gitu. Jadi agak rumit situasinya. Ini agak mudah ya, dipermudah disimetris aja di atas ya. Nah, kemudian seperti biasa kita akan melakukan sebuah permisalan. Oke, permisalannya yaitu partisi ya. Kita buat sebuah partisi dari cakram ini berupa sebuah cincin, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kumpulan cincin kalau kita jumlahkan dia akan menjadi sebuah cakram padat. Oke. Nah, cincin padat ini cincin ya dia punya tebal ya, tebalnya sejauh dr. Karena dari sini ke sini kan jari-jari r. Nah, kalau sebagian kecilnya itu dr. Oke. Dengan misalkan ini adalah apa teman-teman? R gitu. Jari-jarinya r kecil. Ini dr. Nah, berarti karena ini simetris, ini muatannya positif ya, muatannya positif, muatan total. Berarti medan listriknya di titik P gitu, di titik atas ini, di titik P, sorry, ini akan menjauh ya ke sini, ini juga menjauh. Nah, seperti biasa, ada DE, ada DE, ini theta, titik P, theta, theta. Nah, berarti seperti biasa kita proyeksikan teman-teman. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke atas pastinya ya, dua-dua. Jadi ini DE arah X, DE arah X. Nah, kita lihat yang vektornya ada yang berlawanan arah, ini sama ini. Berarti komponen yang arah X atau arah sejajar horizontal itu nanti saling meniadakan, saling menghilangkan. Berarti medan listrik di titik P itu diakibatkan penjumlahan integral dari komponen X medannya arah I ditambah komponen arah Y ya, arah Y. Nah, tapi yang ini 0 karena nanti setiap pasangan yang kita ambil depan belakang gitu, nanti itu akan menghilangkan, saling menghilangkan, sehingga yang munculnya adalah komponen arah Y saja ya. Oke. Nah, gitu. Komponen arah Y nya berarti cos ya, DE cos theta arah J. Sorry. Nah, gitu. Jadi cos ya, samping. Oke. Nah, kemudian karena ini berupa lempeng ya, berupa ya cakram lempeng gitu. Berarti bukan lagi kerapatannya bukan garis, tapi kerapatan luas, teman-teman. Ada namanya sigma. Itu adalah Q per A. Nah, sehingga kalau saya mencari Q adalah sigma dikali A. Oke. Kalau sebagian kecil berarti sigma dikali dA. Nah, karena luas lingkaran kita tulis luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, teman-teman. Nah, berarti kalau saya ambil sebagian kecil dA, ini kita turunkan menjadi 2 PR dr. Ya. Jadi R-nya berubah, teman-teman, karena R-nya akan membesar mengecil membesar gitu. Berubah-ubah. Nah, sehingga saya akan dapatkan sigma 2 PR dr. Nah, yuk kita masukin ini lanjutan. Berarti
eh, sini aja. EP adalah sini aja deh, di atas. Jadi EP medan listrik di titik P adalah 1/4 pi epsilon 0 integral dq, terus dulu ya, R kuadrat cos theta arahnya J. Oke, yang itu kita lanjutkan. 1/4 pi epsilon 0 integral dq nya udah ada, berarti sigma 2 pi R dr per, nah R nya siapa? R itu adalah jarak dari partisi ya, partisi muatan, nah, ke titik yang ditinjau. Misalkan ini apa? Z gitu ya. Yang ini Z. Oke, berarti Z sama apa ini? R ya, sama R. Sama R. Ya udahlah, jangan R. Berarti ini misalkan apa? A gitu. Oke. Berarti ini adalah akar dari A kuadrat ditambah Z kuadrat. A kuadrat. Oke. Atau di situ jari-jari ya, R aja ya. R aja, sorry. Oke. Nah, seperti itu karena di sini jari-jari apa DR-nya R, sorry, R aja. Ya sama dengan ini sih, tapi maksudnya berbeda. Ya. Kalau R di sini mah R itu, kalau mah R jari-jari. Oke. Nah, R jari-jari ini sama. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini arahnya J 1/4 pi epsilon 0. Berarti yang nggak ada, ini kan integralnya terhadap dr. Nah, berarti yang bukan dr, yang nggak ada r-nya kita keluarkan. Berarti ada sigma, ada 2 pi integral r dr dalam kurung cosnya belum. Cosnya itu apa? Cos itu samping itu z, oke, z per ini akar ini kuadrat ya, kuadrat z kuadrat tambah r kuadrat. Nah, ini jadi z kuadrat tambah r kuadrat pangkat 3/2 ya. Oke, 2pi sama 4pi nanti, oh ini ada z di atas. Z di atas. Berarti 2pi nya hilang, berarti sigma z 4pi 4 epsilon 0. Gitu ya. Samping. Oke. Berarti tinggal integral ini aja. Berarti ini bisa saya tulis seperti ini, integral dalam kurung z kuadrat tambah r kuadrat min 3/2 RDR, seperti itu teman-teman. Nah, ini membutuhkan sedikit kalkulus teman-teman. Kita misalkan z kuadrat tambah r kuadrat itu adalah u, sehingga kalau saya ingin du itu adalah 2r dr. Oke, di sini ada RDR. Berarti RDR itu bisa saya ganti jadi setengah du. Oke, nah berarti sigma z per 4 epsilon 0 integral u pangkat min 3/2 dikali setengah du. Nah, gitu ya. Oke, jadi sigma z 4 epsilon 0 integral setengahnya di sini. Kemudian integralin. Jadi u pangkat min setengah, di bawahnya min setengah teman-teman. Setengah sama setengah coret ya. Setengah sama setengah coret. Nah, jadi kita lanjutkan. E di titik P nya adalah sigma z per 4 epsilon 0 dalam kurung 1 per min ya, min 1 per akar u. Nah, batasnya dari mana? Batasnya dari 0 sampai jari-jari besar, R besar. Oke. Nah, u nya kita buka. Oke. Berarti sigma z per 4 epsilon 0 dalam kurung min 1 per z kuadrat tambah r kuadrat akar. Nah, R 0. Oke. Oke, teman-teman masukkan batasnya di sigma z
4 epsilon 0 menjadi yang diganti itu R ya. Berarti min 1 per akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Oke. Ditambahkan min tambah 1 per 0 ya. Jadi 1 per Z. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Z-nya masukin Z yang ini ke dalam. Jadi sigma per 4 epsilon 0 oke, sigma per epsilon 0 dalam kurung Z-nya Z sama Z di 1 ya, per Z per akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini medannya di titik P. Oke, ada yang kurang, bentar. Oh, duanya ini menghilang nih, duanya menghilang. Jadi duanya belum saya bagi. Jadi di 2, sorry. 2. Nah, sorry. 2. Ini faktornya bukan 4. Karena udah dibagi ya sama yang di atas. 2. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi kalau medan listrik di sebuah titik yang di atas tengah-tengah dari cakram itu sebesar ini, 1 min Z per akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Nah, kasus ini coba kalau misalkan R-nya besar sekali, R-nya lebih besar dari Z, R-nya sangat besar gitu, sangat besar, bolehlah besar sekali ya, 2 aja lah cukup, besar sekali, berarti kita akan mendapatkan faktor ininya menjadi apa teman-teman? Tahingga, sesuatu bagi tahingga 0. Jadi ini kali ini jadi kalau situasinya seperti ini, kita akan menemukan bahwa di titik P nya adalah menjadi sigma per 2 epsilon 0. Sedangkan bentuk ini adalah sebuah lembaran yang tak hingga, ya, lembaran yang tak hingga ujungnya, besar sekali. Berarti kembali benar sesuai dengan perkiraan kita ya. Ini nanti dengan pakai hukum Gauss kita akan menemukan metode-metode seperti ini, medan listrik akibat muatan lembaran tak hingga besarnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like, juga komen ya. Jika bermanfaat tolong share ke teman-teman yang lainnya. Itu saja, salam, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, salam berfiskal. Dadah.